Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 diprediksi mencapai angka 267 juta jiwa. Dengan rata-rata pertumbuhan 3 juta jiwa per tahun. Maka di tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia bisa menembus 270 juta orang. Artinya, kebutuhan pangan Indonesia dipastikan terus bertambah setiap tahun. Namun permasalahannya, banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal atau kawasan industri lainnya. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat menelurkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Isinya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang mengatur penetapan lahan abadi agar terlindungi dari upaya alih fungsi. Presiden Joko Widodo memperkuat undang-undang itu dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Tindak lanjutnya, masing-masing pemerintah daerah harus melakukan klarifikasi, berdiskusi dan menyepakati luasan lahan pertanian abadi yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saat ini ada 7,1 juta hektar lahan baku sawah yang tercatat, termasuk 5 juta hektar lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi tidak boleh diganggu-gugat, sebab ada ancaman hukuman pidana maupun denda. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 turut mengatur sanksi pidana bagi pelanggar perorangan, pejabat, dan korporasi. Berdasarkan pasal 72 sampai 74, ancaman hukuman pidana dan denda bagi para pelanggar bervariasi, mulai dari penjara paling lama 7 tahun serta denda maksimal bisa mencapai 7 miliar rupiah. Dan berkewajiban mengembalikan keadaan lahan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong para kepala daerah untuk segera menetapkan lahan abadi di wilayahnya. Tujuannya agar penyusutan lahan pertanian segera bisa di-stop, sehingga petani memiliki kepastian lahan garapan pertanian dan konsistensi produksi bisa terjaga. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang reaction. Dari video di atas, saya berpendapat bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah itu adalah hal atau langkah yang sangat tepat guna untuk melindungi lahan pertanian kita agar terhindar dari yang namanya alih fungsi lahan. Karena apa? Karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya pertanian. Kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan produk yang diproduksi dari pertanian, dari mulai pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal kita semuanya berasal dari pertanian. Oleh karena itu, mari kita lindungi lahan pertanian kita agar terhindar dari yang namanya alih fungsi lahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husaini. Saya akan menanggapi tentang video di awal tadi, yaitu tentang lahan pertanian abadi, yaitu tentang tindakan pemerintah untuk menetapkan lahan abadi demi mempertahankan komoditas pertanian agar kondisi pangan di negara kita ini tetap terjaga. Yang kedua, atas terus meningkatnya pertumbuhan penduduk di negara kita harus menjaga komoditas pangan terutama beras di negara kita ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tentang pengendalian alih fungsi lahan. Saya setuju dengan hal tersebut karena apabila alih fungsi lahan dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan turunnya produksi pangan, sehingga lama-kelamaan akan mengakibatkan krisis pangan di negara ini. Sekian, terima kasih. Setelah melihat video tersebut, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai video tersebut. Menurut saya,
keputusan pemerintah pusat dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur penetapan lahan abadi agar terlindungi dari upaya alih fungsi merupakan langkah efektif agar lahan pertanian tidak mengalami penyusutan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Pada undang-undang tersebut terdapat ancaman hukuman, pidana, maupun denda bagi pelanggar undang-undang tersebut. Dengan adanya ancaman hukuman pidana, diharapkan masyarakat akan sadar untuk saling menjaga ataupun melindungi lahan abadi, agar konsistensi produksi bisa tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video yang sudah ditampilkan di awal, menurut pendapat saya setuju untuk pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Karena untuk beberapa tahun ke depan jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Artinya kebutuhan pangan di Indonesia dipastikan terus bertambah setiap tahunnya. Pendapat saya tentang video tersebut yaitu saya sangat setuju dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan peralihan lahan pertanian pangan. Dengan adanya perlindungan undang-undang tersebut, lahan pertanian akan semakin terlindungi karena lahan sangat berpotensi dalam produksi berbagai pangan. Jadi lahan semakin terlindungi. Seperti itu. Terima kasih. Menurut pendapat saya tentang video yang telah dipaparkan, banyak sekali pada lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan industri atau tempat tinggal. Dan pemerintah mempunyai sebuah keputusan tentang pengendali alih fungsi sawah dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2019. Dan itu menurut saya sangat baik dan efektif untuk para petani bisa lebih memajukan industri pangan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Karena kita tidak bisa hidup tanpa adanya bahan pangan dan bisa konsentrasi produksi dan tetap terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoyrunnas. Pendapat saya mengenai video tersebut adalah bisa kita lihat bahwasannya penduduk Indonesia setiap tahunnya mengalami penambahan jumlah. Itu artinya mereka membutuhkan pasokan pangan yang lebih banyak untuk membutuhi kebutuhan sehari-harinya, baik itu pangan, sandang, dan juga papan. Hal ini berpengaruh kepada sektor pertanian, di mana pangan diproduksi oleh para petani. Namun yang dihadapi para petani adalah masalah lahan, di mana lahannya sering terjadi yang namanya alih fungsi lahan. Maka dari itu saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi lahan pertanian kita. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.